Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya, khususnya putra-putriku angkatan COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Muhlis dan keluarga besar Mas Samutu berharap semua yang di rumah, anak-anakku semua dan bapak ibu wali murid selalu diberikan kesehatan. Doa kita ini juga berharap bahwa pandemi COVID-19 bisa segera berlalu sehingga kita bisa langsung bertemu di madrasah, tidak secara virtual saja. Karena tentu kami sebagai keluarga besar Mat Samutu ingin kemudian bertemu langsung, bertatap muka langsung, berbagi, sharing ilmu dengan anak-anakku agar kemudian ilmu yang kita bagikan bisa semaksimal mungkin. Anak-anakku yang berbahagia, marilah kita awali pembacaan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama agar setiap ilmu yang Pak Muhlis sampaikan bisa kemudian adik-adik serap di rumah, agar setiap ilmu yang Pak Muhlis sampaikan bisa diberikan kelancaran sehingga anak-anak bisa mencerna dengan baik. Begitu ya. Marilah kita awali pembacaan kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang berbahagia, materi kita hari ini yaitu tentang perbandingan. Pernah mendengar semuanya perbandingan di rumah? Oke, pernah mendengar. Namun sebelum kita sampai ke materi, ada dua informasi penting yang tentunya perlu Pak Muhlis sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan pengumpulan rapot. Nah, pengumpulan rapot kami harap silakan segera dikumpulkan. Setidaknya terakhir hari Sabtu harus sudah di sekolah, harus sudah sampai di wali kelas masing-masing. Kecuali mungkin wali kelasnya berhalangan, maka nanti bisa di lain hari. Kemudian yang kedua terkait dengan link pengumpulan tugas. Nah, link pengumpulan tugas mungkin masih banyak pertanyaan di grup. Pak, mana linknya? Bu, mana linknya? Gitu ya. Oke, ingat bahwa link pengumpulan tugas itu sudah tidak berlaku anak-anakku. Artinya apa? Tugas semuanya disetorkan secara offline. Tugasnya melalui online, tetapi kemudian penyetorannya melalui offline. Setiap hari Sabtu silahkan menemui wali kelasnya masing-masing. Untuk Sabtu pertama harapannya juga sekaligus bawa rapot begitu. Dan setelah itu nanti akan kita coba nilai begitu ya. Akan kita coba nilai langsung yang akan kita kembalikan. Hasil pengajian itu langsung ke Bapak Ibu di Sabtu berikutnya atau Sabtu 2 minggu setelah itu. Kira-kira begitu. Langsung saja untuk menghemat waktu, materi kita hari ini adalah perbandingan. Perbandingan, oke ya. Yang akan langsung disampaikan oleh saya, Bapak Muhlis Ahmad. Salah satu guru di MTS Muhammadiyah 1 Malang yang hari ini diberikan amanah atau mengampu mapel matematika. Oke, perhatikan semuanya. Apa yang kita bahas hari ini? Yang pertama adalah apa itu perbandingan? Apa itu perbandingan? Jadi definisi yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua, yang akan kita bahas adalah macam-macam perbandingan dan penggunaannya. Yang ketiga adalah materi inti kita, yaitu tentang perbandingan senilai. Dan yang keempat adalah latihan soal. Berbicara latihan soal ini, mohon semuanya jangan langsung ke latihan soal begitu ya. Perhatikan video dari awal sampai akhir dengan harapan semuanya yang di rumah memahami konsep. Semuanya yang di rumah memahami konsep, tidak kemudian hanya kemudian hasilnya berapa ya dan bagaimana ya. Tidak begitu, tapi pahami konsepnya dulu. Oke, langsung saja kita ke yang pertama. Apa itu perbandingan? Apa itu perbandingan? 1, 2, 3. Oke. Perbandingan adalah proses membandingkan dua besaran atau lebih. Semisal, dua besaran itu begini. Ada perbandingan jeruknya si Herman dengan si Gozi, semisal. Ada perbandingan jumlah uang Rahman dan uang Sari. Itu perbandingan. Kemudian ada perbandingan tinggi Ayu dan tinggi Ibu. Ini namanya perbandingan. Oke. Perhatikan contoh soal ini. Anis memiliki 12 jeruk. Anis memiliki 12 jeruk. Kemudian Bobby memiliki 16 jeruk. Tentukan perbandingan jumlah jeruk Anis dan Bobby. Oke,
Sebagaimana di semester 1 mungkin kawan-kawan dari Unitri, Universitas Tribuana Tunggadewi sempat mengatakan bahwa ada istilah dalam matematika itu memisalkan. Semisal banyak jeruk anis kita misalkan A, banyak jeruk bobi kita misalkan B. Maka A banding B itu sama dengan A-nya berapa tadi? Oke, 12, B-nya berapa? 16. 12 dan 16 ini sama-sama bisa dibagi berapa anak-anakku? Oke, cerdas semuanya. Sama-sama bisa dibagi 4. Nah, maka 12 bagi 4 berapa? 3. 16 bagi 4 berapa? 4. Sehingga di sini jelas bahwa perbandingan jumlah jeruk anis A sama dengan 3, B sama dengan 4. Kan begitu kira-kira perbandingannya. Sehingga perbandingan jumlah jeruk anis dan bobi adalah A banding B sama dengan 3 banding 4. Saya ulang kembali. A banding B atau jeruk anis dan jeruk bobi banyaknya perbandingannya adalah 3 banding 4. Oke. Sudah jelas ya? Oke. Yang kedua yang akan kita bahas adalah macam-macam perbandingan. Nah, macam-macam perbandingan. Apa saja? Pertama adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Nah, penggunaan perbandingan senilai ini sangat banyak. Contoh semisal kita tahu jarak kota Malang ke kota Surabaya taruhlah kemudian 120 km. Nah, itu habis bensin 3 liter semisal. Pertanyaannya kalau dari sini ke Kediri yang jaraknya 80 km berapa ya jumlah bensinnya? Oh, berarti 2 liter cukup. Nah, ini contoh. Jadi perbandingan senilai penggunanya untuk itu, membandingkan kira-kira kita bisa prediksi nanti. Oh, Malang kan jaraknya segini ke Surabaya. Oh, Malang kan segini jaraknya dengan Kediri. Oh, berarti kalau Kediri cukup segini deh. Nah, itulah fungsi perbandingan. Kemudian yang kedua, perbandingan senilai biasanya berbicara tentang pernah mendengar kemudian skala ya. Oke, tentang skala, jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Ini namanya perbandingan. Nah, perbandingan senilai begitu ya. Atau perbandingan-perbandingan yang lain. Membandingkan gaji, semisal membandingkan hadiah dan seterusnya. Dan yang kedua yang akan kita bahas adalah perbandingan berbalik nilai. Tapi ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya, sambil nanti akan ada tambahan tentang perbandingan senilai di pertemuan berikutnya. Karena skala tidak akan kita bahas hari ini, kita akan bahas dasar saja tentang perbandingan senilai anak-anakku. Nah, berbalik nilai digunakan di mana? Nah, berbalik nilai adalah digunakan ketika semisal kita pengen mempercepat bangunan, sedangkan kemudian tenaga kan tentu butuh tambahan. Taruhlah begini. Ada kasus begini. Sebuah pekerjaan atau sebuah proyek perumahan membutuhkan waktu 90 hari dengan 12 pekerja. Bagaimana jumlah pekerja jika waktu yang dibutuhkan kemudian hanya 30 hari? Kira-kira pertanyaannya, waktunya makin sempit, pekerjanya makin berkurang atau makin bertambah? Oke, hebat semuanya, makin bertambah kan ya. Karena makin bertambah, jadi kalau yang satunya turun, satunya naik. Nah, ini namanya berbalik nilai. Kalau senilai, satunya naik, satunya naik. Nah, begitu, itu namanya senilai. Nah, ini mohon dipahami di rumah dan semoga kita semuanya diberikan pemahaman yang luar biasa. Sekalipun metode belajar kita hari ini online seperti ini. Kemudian yang berikutnya, nah, kita akan ke materi inti yaitu perbandingan senilai. Akan ada 2 insya Allah latihan soal. Yang ini insya Allah akan bisa dijadikan dasar anak-anakku semuanya untuk memahami apa itu perbandingan senilai. Nah, misal begini. Perbandingan usia Ahmad dan Beni adalah 2 banding 5. Jika usia Ahmad 12, tentukan usia Beni. Oke. A banding B atau berbagian atau dengan A per B itu sama aja. Nah, makanya di sini kita langsung pakainya A per B sama dengan 2/5. Sama dengan Ahmadnya berapa tadi? Ahmadnya 12 kan? Jadi saya ajarkan A-nya 2, 12. Nah, kalau 5 berapa ya? Nah, perhatikan yang baris ketiga. Kalau dari jawaban baris kedua begitu. 2 ke 12 dikali 6. Maka 2 kali 6 berapa? 12. Yang bawahnya 5 kali 6 berapa? 30. Kesimpulannya apa? Maka usia Beni itu 30 tahun. Jelas ya? Oke, berikutnya perbandingan senilai. Nanti sambil di review kembali materinya, diulang-ulang kembali, semoga yang di rumah diberikan pemahaman. Berikutnya, perbandingan usia Caca dan Dia 3 banding 4. Jika jumlah usia keduanya 35, tentukan usia masing-masing. Nah, gimana caranya kira-kira?
Oke, C banding D sama dengan 3 banding 4. Kalau jumlah 3 sama 4 berapa? 7. Karena di sini kenapa pakai jumlah? Yang diketahui kan jumlah usia keduanya. Nah, maka di sini perhatikan. C plus D 35. Maka usia Caca, nah, 3, C ini kan 3. Kemudian per jumlahnya dikali jumlahnya. Jadi 3 per 7 kalikan 3, 5. Ketemu berapa? 15. Begitupun si dia, 4 per 7 kali 35 ketemu berapa? 20. 15, 20. Bener gak 3 banding 4? Sama-sama kita bagi 5. 3 banding 4. Kita coba cek lagi apakah benar. Jawabannya 15 dengan 20. Kita jumlahkan 15 tambah 20, 35. Oke, maka usia Caca 15. Ngapunten ya, ini yang kedua maksudnya usia dia. Usia dia 20. Usia dia berapa? 20. Nah, itu jadi jelas ya, cara ngeceknya ya, bisa dijumlahkan atau dibandingkan kembali, bener gak kira-kira. Nah, dan anak-anakku di rumah semuanya, ini soal yang terakhir untuk pemantapan. Nah, perbandingan usia Ervan dan Fani 2 banding 7. Jika jumlah usia keduanya 35, tentukan usia masing-masing. Nah, ini sama dengan tadi begitu. Oh iya, kita coba abaikan dulu materi yang ini karena ini ada kesalahan penulisan soal. Kita fokus sama yang terakhir ya. Oke, kita fokus sama yang terakhir. Oke, latihan soalnya. Perhatikan semuanya. Mohon yang slide terakhir tadi tidak usah diperhatikan, kita fokus sama latihan soal ini. Oke, latihan soal ini silakan dikerjakan di kertas folio bergaris begitu. Dan mohon nanti anak-anakku di rumah kemudian mengerjakan langsung hari Sabtu, dikumpulkan dengan tugas-tugas yang lain. Terima kasih semuanya. Ada 4 soal atau 3 soal nih ya, 3 soal insya Allah. Ada 3 soal dikerjakan di rumah dan harapannya bisa on time pengerjaannya begitu ya. Silakan dicatat, dan Bapak Mukhlis beserta guru besar MTS Muhammadiyah 1 Malang, keluarga besar MTS Muhammadiyah 1 Malang mengucapkan selamat belajar, mengucapkan semoga anak-anakku di rumah diberikan keberkahan ilmu. Kita berharap, mendoa bersama semuanya begitu ya, pandemi ini segera berlalu. Mohon maaf kalau ada banyak salah ucap anak-anakku karena ini masih penyesuaian minggu pertama, atau mungkin tadi bahkan ada yang salah slide begitu ya. Kami mohon maaf. Karena yang terpenting adalah materinya, maka perhatikan lagi dari awal sampai akhir agar latihan soal ini bisa terjawab dengan baik juga dan anak-anakku memiliki pemahaman yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.